Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Suherman saja. Soal latihan penilaian tengah semester genap untuk kelas 5 sekolah dasar, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nomor 1. Sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan disebut apakah A. hak, apakah B. kewajiban, apakah C. tanggung jawab, ataukah D. wewenang. Sesuatu yang benar, milik, kewenangan atau kekuasaan seseorang, nah berarti disebut dengan hak. Jadi sesuatu yang benar atau milik, kewenangan atau kewenangan seseorang ya, namanya hak. Nomor 2. Hak yang paling mendasar pada manusia adalah A. hak hidup, B. pekerjaan, C. kekayaan, D. pendidikan. Hak yang paling mendasar berarti hak hidup. Jawabannya A. Lanjut nomor 3. Hak yang dimiliki setiap manusia yang bersifat universal dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa disebut A. hak manusia, B. hak umum, C. hak asasi, D. hak individu. Jadi hak yang dimiliki setiap manusia berarti yang bersifat dari pemberian dari Tuhan, itu adalah hak asasi. Jawabannya C. Nomor 4. Pada tanggal 20 November 1989, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengesahkan A. Konvensi Hak-Hak Ibu, B. Konvensi Hak-Hak Anak, C. Konvensi Hak-Hak Buruh, D. Konvensi Hak-Hak Petani. Maka jawabannya pada tanggal 20 November ini 1989 ini adalah PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak kita. Makanya dari itu tiap tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Maka jawabannya adalah B. Konvensi Hak-Hak Anak. Nomor 5. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang yang belum berusia 18 tahun disebut A. orang tua, B. bapak, C. ibu, D. anak. Yang belum berusia 18 tahun berarti adalah anak. Jawabannya D. Nomor 6. Yang tidak termasuk hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah A. tumbuh kembang, B. hak kebebasan, C. hak kelangsungan hidup, D. hak perlindungan. Yang tidak termasuk A. hak tumbuh kembang benar, B. hak kebebasan, C. hak kelangsungan hidup benar, D. hak perlindungan benar. Maka yang bukan adalah hak kebebasan. Jawabannya B. Nomor 7. Tujuan disahkannya Konvensi Hak-Hak Anak adalah A. untuk memilih anak-anak berprestasi, B. untuk memberikan mainan anak, C. untuk mengetahui kasus-kasus anak, D. untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tujuan disahkannya Konvensi Hak Anak untuk memilih anak-anak berprestasi salah, untuk memberikan mainan anak salah, untuk mengetahui hak kasus anak salah, D. untuk memberikan perlindungan terhadap anak. B. Jawabannya adalah D. Betul. Untuk memberikan perlindungan terhadap
anak. Nomor 8. Salah satu hak siswa di sekolah adalah A. Membayar jajan di kantin. Salah. B. Menaati tata tertib di sekolah. Ini kewajiban ya. C. Mendapat pendidikan dan bimbingan. Betul. D. Melaksanakan piket kelas. Ini kewajiban. Maka jawabannya adalah C. Mendapat pendidikan dan bimbingan. Ini adalah hak siswa. 9. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan pengertian A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Hukuman. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan, ini adalah kewajiban. Jawabannya B. Nomor 10. Siswa yang tidak melaksanakan kewajiban akan mendapat A. Sanksi, B. Bonus, C. Hadiah, D. Penghargaan. Yang tidak berarti sanksi. Jawabannya A. Sanksi itu adalah hukuman. Lanjut ke nomor 11. Dalam melaksanakan kewajiban harus disertai dengan A. Percaya diri, B. Takut, C. Tanggung jawab, D. Terpaksa. Dalam melaksanakan kewajiban berarti harus disertai dengan tanggung jawab. Jawabannya C. Nomor 12. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah titik-titik tugas yang telah diberikan. Apakah A. Segera melaksanakan tugas, B. Tidak peduli, salah ya. C. Menunda-nunda, salah juga. D. Mengabaikan, salah. Berarti adalah A. Segera melaksanakan. Ini adalah ciri orang yang bertanggung jawab. 13. Aturan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan dalam upaya mencegah pandemi COVID-19 maka wajib dilaksanakan oleh aturan pemerintah. Apakah A. Presiden dan wakil presiden, B. Kepala daerah, C. Petugas kesehatan, D. Semua warga. Berarti jawabannya pasti harus dilaksanakan oleh semua warga. 14. Salah satu kewajiban pemerintah untuk mencegah dan melindungi warganya dari pandemi COVID-19 adalah dengan cara pemberian A. Bantuan langsung tunai, B. Imunisasi vaksin, C. Pinjaman modal, D. Sembako. Salah satu kewajiban pemerintah untuk mencegah dan melindungi warganya dari COVID-19 berarti adalah imunisasi vaksin. Jawabannya B. Nomor 15. Diana akan pergi bermain bersama kakaknya. Namun di tengah perjalanan mereka melihat warga sedang membersihkan saluran air. Diana dan kakaknya langsung bergabung dengan warga ikut membersihkan saluran air. Dalam hal ini mereka lebih mengutamakan kepentingan A. Umum, B. Golongan, C. Pribadi, D. Individu. Nah berarti jelas, berarti ini lebih mementingkan kepentingan umum. Jawabannya A. Nomor 16. Letak wilayah Indonesia secara geografis yaitu berada di antara A. Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia. Betul. Benua Asia dan Amerika salah, benua Asia dan Afrika salah, benua Asia dan Eropa salah. Nomor 17. Sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia adalah A. Memandang budaya sendiri lebih baik, salah. B. Berteman dengan teman yang memiliki suku yang sama, salah. C. Saling menghargai perbedaan dan keberagaman, betul. Menolak menonton pegelaran budaya lain, salah. Di jawabannya C. Nomor 16. Peristiwa sejarah yang berhasil menyatukan pemuda Indonesia dari suku dan budaya yang berbeda adalah A. Sumpah Palapa, B. Sumpah Pemuda, betul. C. Sumpah Serapah, D. Sumpah Jabatan. Itu Sumpah Pemuda, ini yang berhasil menyatukan para pemuda. Nomor 19. Bekerja sama membersihkan lingkungan dapat memupuk
titik-titik antar warga. A. Perpecahan, salah. B. Perkelahian, salah. C. Permusuhan, salah. D. Persatuan, benar. Berarti bekerjasama membersihkan lingkungan dapat memupuk persatuan. 20. Berikut yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah bahasa, ini unsur kebudayaan, betul. B. Pengalaman hidup. C. Mata pencarian. D. Kesenian. Yang bukan unsur kebudayaan, bahasa betul, kesenian betul. B. Pengalaman hidup yang bukan. Jawabannya B. 21. Perhatikan nama-nama suku bangsa Indonesia berikut ini. 1. Ambon, 2. Batak, 3. Jawa, 4. Sunda, 5. Tengger. Nama suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa, diantaranya nomor yang berasal dari Pulau Jawa. Pulau Jawa ini adalah Ambon, ini salah. Batak salah. Jawa, Sunda, dan Tengger. Tengger ini di Jawa Timur. 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Nomor 22. Tari Cakalele merupakan tarian yang berasal dari daerah A. Kalimantan, B. Maluku, C. Sulawesi, D. Papua. Nah, tari Cakalele ini berasal dari daerah Maluku. Jawabannya adalah B. Tari Cakalele merupakan tarian yang berasal dari daerah Maluku. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah rumah adat. Gambar di atas merupakan rumah adat yang berasal dari daerah A. Nangro Aceh Darussalam, salah. B. Sumatera Utara, salah. C. Sumatera Barat, betul. D. Sumatera Selatan. Ini adalah rumah gadang, berasal dari Sumatera Barat. Jawabannya C. Nomor 24. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa A. Presiden, B. Pahlawan, C. Pemimpin, D. TNI Polri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jawabannya B. Nomor 25. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu bangsa Indonesia adalah A. Maju tak gentar, B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Garuda di dadaku. Nah, semboyan bangsa Indonesia dijadikan pemersatu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya C. Nomor 26. Melin sedang merayakan Imlek bersama keluarga di kelenteng. Maka sikap kita terhadap Melin dan keluarganya adalah A. Melarang, B. Memusuhi, C. Mengganggu, D. Menghormati. Jelas kita harus menghormatinya. Jawabannya D. Nomor 27. Contoh sikap yang dilakukan untuk menjaga kerukunan adalah A. Radikalisme, B. Individualisme, C. Sukuisme, D. Toleransi. Ini sikap yang harus dilakukan untuk menjaga kerukunan, yaitu toleransi, itu saling menghormati. Nomor 28. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdapat, ini ada sebuah gambar. Gambarnya anak-anak yang memakai pakaian adat dari berbagai penjuru di Indonesia, ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdapat A. Keragaman religi, B. Keragaman makanan, ini tidak ada makanan ya, C. Keragaman pakaian adat. Nah, ini tentang pakaian adat, keragaman tempat ibadah. Berarti jawabannya C. Keragaman pakaian adat. Karena ini gambarnya anak-anak sedang memakai pakaian adat masing-masing. 29. Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa. Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum
yang berlaku di Indonesia. Berarti ini adalah sebagai dasar negara. Nomor 30. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, maka perlu dilakukan A. Gotong royong, B. Musyawarah, C. Pemilihan suara, D. Voting. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, maka perlu dilakukan musyawarah, B. Demikian 30 soal latihan PPKN ya untuk penilaian tengah semester. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.